Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Cynthia Meliana Dias Putri dengan NIM C1C019035 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kali ini saya akan membahas tentang penyusunan anggaran bahan baku yang merupakan tugas dari mata kuliah penganggaran dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SE MSI. Anggaran bahan baku. Bahan baku merupakan bahan langsung, yaitu bahan yang membentuk suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari produk jadi, yang dapat mudah ditelusuri dalam suatu produk dan harganya relatif tinggi. Anggaran bahan baku adalah semua anggaran yang berhubungan dan merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Bahan baku dalam proses produksi dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama, bahan baku langsung atau direct material. Bahan baku langsung adalah semua bahan baku yang merupakan bagian barang yang jadi, yang dihasilkan. Biaya yang digunakan untuk membeli bahan baku langsung ini mempunyai hubungan yang erat dan sebanding dengan jumlah barang jadi yang dihasilkan. Sehingga biaya bahan baku langsung merupakan biaya variabel bagi perusahaan. Yang kedua, bahan baku tak langsung atau indirect material. Bahan baku tak langsung adalah bahan mentah yang ikut berperan dalam proses produksi, tetapi tidak secara langsung tampak pada barang jadi yang dihasilkan. Seandainya barang jadi yang dihasilkan adalah meja dan kursi kayu, merupakan bahan baku langsung, sedangkan paku dan cat merupakan bahan baku tak langsung. Anggaran bahan baku hanya merencanakan kebutuhan dan penggunaan bahan baku langsung. Bahan mentah tak langsung akan direncanakan dalam anggaran biaya overhead pabrik. Data dan informasi penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama, rencana produksi yang tertuang dalam anggaran yang akan diproduksi, khususnya tentang jumlah dari masing-masing jenis barang yang akan diproduksi dari waktu ke waktu selama periode tertentu. Yang kedua, berbagai standar pemakaian bahan baku dari masing-masing bahan baku untuk proses produksi yang ditetapkan dan berlaku di perusahaan. Standar pemakaian bahan baku diperlukan untuk menggadaikan efisiensi pemakaian bahan baku atau controlling. Metode dalam menetapkan standar data dan informasi dalam perusahaan. Ada dua metode dalam menetapkan standar data dan informasi dalam perusahaan, yaitu yang pertama data historis atau data pengalaman di waktu-waktu yang telah lalu. Caranya adalah dengan melihat jumlah unit yang dihasilkan di suatu waktu yang lalu dan kemudian membandingkan dalam satuan jumlah satuan unit bahan mentah yang habis terpakai untuk waktu produksi pada bulan tersebut. Maka dari hasil itu dapat diketahui penggunaan bahan mentah rata-rata untuk unit produk. Yang kedua, data penelitian khusus. Pada data penelitian khusus dengan mengabaikan data pengalaman di waktu-waktu yang telah lalu. Cara ini misalnya dapat dilakukan dengan yang pertama, mengukur secara fisik barang jadi yang telah selesai diproduksi agar dapat diketahui jumlah satuan unit bahan baku yang dipakai untuk menghasilkan produk tersebut. Yang kedua, melakukan penelitian dan pengukuran secara laboratoris terhadap produk yang dihasilkannya. Hal ini biasanya dipakai pada barang atau produk yang tidak mudah diukur penggunaan bahan baku secara visual tanpa bantuan alat khusus, misalnya obat-obatan, minuman, kosmetik, dan lain-lain. Yang ketiga, mengadakan percobaan-percobaan proses produksi secara efisien sambil diukur pemakaian bahan mentahnya. Fungsi anggaran kebutuhan bahan baku. Yang pertama, sebagai dasar untuk menyusun budget pembelian bahan mentah. Jumlah satuan bahan mentah yang dibeli ditentukan oleh beberapa banyak satuan yang dibutuhkan dalam proses produksi. Yang kedua, sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya bahan mentah. Besarnya biaya bahan mentah ditentukan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah tersebut dibutuhkan untuk proses produksi. Yang ketiga, sebagai data dan informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah. Tujuan penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama, dapat diketahui kuantitas bahan baku dipakai maupun kuantitas bahan baku yang akan dibeli selama periode tertentu. Yang kedua, dapat diketahui harga bahan baku. Yang ketiga, jumlah satuan uang bahan baku yang akan dibeli terdapat pada anggaran bahan baku sehingga dapat diketahui kas yang disediakan untuk membeli bahan baku. Yang keempat, dalam penyusunan anggaran bahan baku, terdapat biaya bahan baku yang merupakan salah satu unsur biaya pabrik sehingga dapat menentukan besarnya biaya pabrik dan biaya produksi. Yang kelima, secara keseluruhan, dengan anggaran bahan baku dimaksudkan untuk menjaga kelancaran produksi. Komponen penyusunan bahan baku. Yang pertama, anggaran kebutuhan bahan baku ialah anggaran yang disusun
untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku langsung yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode yang akan datang. Informasi yang tercantum dalam anggaran kebutuhan bahan baku adalah jenis produk jadi yang dihasilkan, jenis bahan baku yang digunakan, departemen produksi yang dilalui dalam proses produksi, standar use rate, waktu penggunaan bahan baku langsung, dan kuantitas produk jadi. Yang kedua, anggaran pembelian bahan baku ialah anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku langsung yang harus dibeli pada periode yang akan datang, dengan mempertimbangkan faktor persediaan dan kebutuhan bahan baku langsung untuk keperluan produksi. Informasi yang tercantum dalam anggaran pembelian bahan baku adalah jenis bahan baku langsung yang dipakai dalam proses produksi, jumlah bahan baku langsung yang harus dibeli, dan harga beli persatuan bahan baku langsung. Yang ketiga, anggaran persediaan bahan baku langsung ialah anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku langsung yang harus disimpan sebagai persediaan. Adapun beberapa informasi yang tercantum dalam anggaran persediaan bahan baku adalah jenis bahan baku langsung yang dipergunakan, jumlah bahan baku langsung yang tersisa sebagai persediaan, harga beli persatuan bahan baku langsung, dan nilai bahan baku langsung yang tersimpan sebagai persediaan. Yang keempat, anggaran biaya bahan baku langsung yang habis dipergunakan ialah anggaran yang disusun untuk merencanakan nilai atau dinyatakan dalam satuan uang bahan baku langsung yang digunakan dalam proses produksi. Adapun beberapa informasi yang tercantum dalam anggaran biaya bahan baku langsung adalah jenis bahan baku langsung yang dipergunakan, kuantitas bahan baku langsung yang habis dipergunakan untuk produksi, harga persatuan bahan baku langsung, nilai bahan baku langsung yang habis dipergunakan untuk proses produksi, jenis produk jadi yang menggunakan bahan baku langsung, dan waktu pemakaian bahan baku langsung. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama, anggaran bahan baku hanya menyangkut kuantitas bahan baku. Yang kedua, anggaran bahan baku dibuat untuk setiap jenis produk. Yang ketiga, anggaran bahan baku dibuat untuk satu periode budget tertentu, misalnya 1 tahun, triwulan, atau bulanan. Yang keempat, anggaran bahan baku sebaiknya dibuat atas dasar pemakaian bahan baku yang sebenarnya untuk mempermudah pengendalian bahan baku. Baiklah, sekian penjelasan singkat saya tentang penyusunan anggaran bahan baku. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.